Halo semuanya, perkenalkan saya Laura Gracia Andara dari kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi gerak parabola. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan gerak parabola? Gerak parabola merupakan gerak benda yang dilempar ke atas dengan kecepatan konstan yang membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Gerak tersebut ketika dilempar ke udara mengalami gesekan udara. Tetapi, gaya gesek yang terjadi dapat diabaikan, sehingga lintasan benda berbentuk parabola. Gerak parabola terjadi apabila benda dilempar ke atas, bola yang ditendang, peluru yang ditembakkan dari senapan, dan atlet melakukan lompat jauh atau lompat tinggi sehingga menghasilkan lintasan lengkung. Tinjauan gerak parabola pada sumbu X dan Y. Gerak parabola dapat dipandang dalam dua arah, yaitu arah vertikal dan arah horizontal, di mana arah vertikal terdapat pada sumbu Y yang berupa gerak lurus dengan percepatan tetap, dan arah horizontal yang terdapat pada sumbu X berupa gerak lurus dengan kecepatan tetap. Maka, dapat dijelaskan persamaan kecepatan awal pada gerak parabola adalah F0x sama dengan F0 cos alpha pada sumbu X, dan F0y sama dengan F0 sin alpha pada sumbu Y, dengan F0x sama dengan kecepatan awal terhadap sumbu X dalam meter per sekon, dan F0y sama dengan kecepatan awal terhadap sumbu Y sama dengan F0x, dia dalam meter per sekon juga. Kita masuk pada rumusan pada gerak parabola. Yang pertama, ada waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Titik paling tinggi yang dapat dicapai dalam gerak parabola disebut dengan titik tertinggi. Persamaannya adalah T sama dengan F0 sin alpha per G. T sama dengan waktu dalam sekon, F0 sama dengan kecepatan akhir dalam meter per sekon, alpha adalah sudut valensi, G sama dengan percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat. Yang kedua, ada waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Sifat simetris dari lintasan gerak parabola untuk mencapai titik terjauh diperlukan waktu 2 kali dari waktu untuk mencapai titik puncak dan dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan F0 sin alpha per G sama dengan 2F0Y per G. Hal ini dapat diperoleh dari keadaan awal sampai titik puncak dan dari titik puncak sampai memotong sumbu X, kembali benda menempuh panjang lintasan yang sama, Y sama dengan 0. Yang ketiga, ada titik terjauh pada sumbu X. Persamaannya, X sama dengan F0 cos alpha T, X maksimum sama dengan F0 cos alpha dikali 2F0 sin alpha per G. X maksimum sama dengan 2F0 kuadrat cos alpha dikali sin alpha per G. Dan X maksimum sama dengan F0 kuadrat dikali sin 2 alpha per G. Dan yang terakhir ada titik tertinggi pada sumbu Y. Kita substitusikan persamaan waktu untuk mencapai titik tertinggi
ke dalam persamaan gerak perpindahan pada arah sumbu Y. Dengan persamaan, Y maksimum sama dengan F0 sin alpha dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Y maksimum sama dengan F0 sin alpha dikali F0 sin alpha per G dikurangi setengah dikali F0 sin alpha kuadrat per G. Dan Y maksimum sama dengan F0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha per G. Kita masuk ke contoh penerapan. Sebuah peluru ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Dengan kecepatan awal 60 meter per sekon, jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi. B. Tinggi maksimum yang dapat dicapai. C. Lamanya peluru di udara. Dan D. Jarak terjauh yang dapat dicapai peluru. Kita masuk ke penyelesaian. Diketahui sudut elevasinya sama dengan 30 derajat, F0-nya sama dengan 60 meter per sekon, dan G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, A. Waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi, kita lambangkan dengan TY maksimum. Dan B. Tinggi maksimum yang dapat dicapai, kita lambangkan dengan Y maksimum. C. Lamanya peluru di udara, kita lambangkan dengan T maksimum. D. Jarak terjauh yang dapat dicapai peluru, kita lambangkan dengan X maksimum. Kita menggunakan persamaan A. TY maksimum sama dengan F0 sin alpha per G. B. Y maksimum sama dengan F0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. C. T maksimum sama dengan 2TY maksimum. D. X maksimum sama dengan F0 kuadrat sin 2 alpha per G. Penyelesaian selanjutnya adalah A. TY maksimum sama dengan F0 sin alpha per G. Sama dengan F0-nya adalah 60, sin-nya 30 derajat, dan gravitasinya 10. Sama dengan 60 dikali 0,500 per 10. Sama dengan 30 per 10, maka diperoleh hasil 3 sekon. B. Y maksimumnya sama dengan F0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Sama dengan 60 kuadrat sin kuadrat 30 derajat per 2 dikali 10. Sama dengan 60 kuadrat dikali 0,500 kuadrat per 20. Sama dengan 3.600 dikali 0,25 per 20. Didapatkan 900 per 20, maka hasilnya sama dengan 45 meter. C. TX maksimum sama dengan 2TY maksimum. Sama dengan 2 dikali 3, maka diperoleh hasil 6 sekon. D. X maksimum sama dengan F0 kuadrat sin 2 alpha per G. Sama dengan 60 kuadrat sin 2 dikali 30 derajat per 10. Sama dengan 60 kuadrat dikali 60 derajat per 10. Sama dengan 3.600 per 10 dikali sin 60 derajat. Sama dengan 360 dikali 0,866
diperoleh hasil 311,76 meter. Jadi, waktu yang digunakan untuk mencapai titik tertinggi adalah 3 sekon. Tinggi maksimum yang dapat dicapai adalah 45 meter, lamanya peluru di udara adalah selama 6 sekon, dan jarak terjauh yang dapat dicapai peluru adalah sejauh 311,76 meter. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.